kita mulai dari perspektif ekonominya dulu, masuk ke politik, lalu kemudian kita nanti masuk ke ekonomi politik. Kalau dilihat dari konstruksi ekonomi, injeksi dana dari Joe Biden yang besar itu, gitu, dan kebijakan terakhir dari Jeremy Powell yang tidak mengubah kebijakan Fed rate, ternyata di situ menunjukkan situasi perekonomian mengarah pulih tapi belum pulih. Bahkan pulih pun belum tentu sesuai dengan potensi, itu kalimatnya, posisinya. Beyond that, di balik itu semuanya, ternyata muncul kajian. Salah satu bentuk kajian yang muncul adalah 2008 itu telah melahirkan satu kondisi, apa yang saya tulis sebelum orang lain bicara, sebagai perang ekonomi. Saya tidak menyebutnya sebagai Cold War baru, gitu, New Cold War kalau istilah media mainstream di barat sana. Tapi saya cuma menyebutnya sebagai perang ekonomi saja. Ketika kita terima ini sebagai sebuah penjelasan, sebagai New Cold War, perang ekonomi baru, perang dingin ekonomi baru, gitu posisinya. Dalam beberapa kajian muncul paling tidak 2 kajian menarik. Kajian pertama sesuai dengan perkembangan teknologi IT, itu terjadi pergeseran dari posisi perang dingin antar negara, gitu, antara Amerika sama Cina, telah bergeser menjadi apa yang disebut dengan perang kelas ekonomi. Jadi yang terjadi adalah bukan cuma sekedar negara, tetapi korporasi-korporasi itu saling berperang. Misalnya kalau kita lihat bagaimana UMKM Cina bukan hanya menyerang negara-negara berkembang, tapi juga menyerang, katakan, negara-negara maju. UMKM Cina menyerang Amerika, UMKM Cina menyerang Uni Eropa, UMKM Cina menyerang, kalau di Arab Saudi bisa kita lihat itu barang-barang itu. Bahkan kita rasakan juga di Indonesia. Misalnya pada 2010 misalnya, ketika orang mulai sibuk dengan transit dan segala macam, dan sebuah satu produsen Indonesia menyatakan biaya produksi di Indonesia sudah tidak efisien, lebih bagus yang melakukan perdagangan, maka sesungguhnya di belakang itu sedang terjadi serangan UMKM Cina yang luar biasa. Nah, di situ masuk kategori bahwa sudah terjadi perang kelas ekonomi posisinya. Itu UMKM, apalagi level makronya besarnya. Apa artinya? Artinya perang kelas ekonomi sangat tergantung sekali pada kekuatan korporasi masing-masing posisinya. Nah, bisa kita lihat dalam situasi COVID misalnya, beredar isu dari Oxfam dan dari Vaccine for People misalnya, itu yang betul-betul bertahan, industri farmasi adalah industri farmasi yang memproduksi vaksin. Dan mereka sudah bagi-bagi keuntungan sebesar 378 triliun. Sementara perusahaan-perusahaan IT-nya sudah memperoleh kapitalisasi sebesar 3,7 triliun US dollar. Untuk negara itu memang bagus, tapi untuk negara seperti Indonesia, negara-negara berkembang yang menyelesaikan penyakitnya, menyelesaikan masalah COVID-nya, seperti sebelum COVID, bagi kalangan ekonom di barat sendiri menyebut sesungguhnya itu merupakan masalah baru. Jadi masalah yang lama tidak selesaikan, ditambah lagi dengan masalah baru, jadi double problem misalnya. Jadi masalahnya ganda di situ posisinya. Nah, masalah ganda itu nampak sesungguhnya pada angka-angka yang muncul di seluruh dunia. Salah satu kajiannya adalah bentuk tingkat ketimpangan yang makin meninggi. Kerisauan mereka tentang ketimpangan yang muncul bukan sekedar pada 2017 yang mereka bilang tingginya polarisasi sosial, tapi sesungguhnya sudah muncul sejak 2015 ketika yang namanya Black Monday pada 24 Agustus 2015 itu tidak menyelesaikan masalah. Mereka pukul Cina, yang terkena adalah Cina dan Rusia, tapi kemudian ternyata yang muncul adalah tingkat ketimpangan yang luar biasa sehingga Davos World Economic Forum menyebut polarisasi sosial meningkat luar biasa. Nah, ini berlanjut di COVID. Berlanjut sekarang di posisi di vaksin tadi posisinya. Ketimpangan bukan lagi sekadar pada ketimpangan masyarakat, tapi ketimpangan korporasi. Jadi bukan lagi pada income inequality, ketimpangan pendapatan, bukan lagi pada posisi namanya cost inequality, ketimpangan pengeluaran, tapi sudah corporate inequality posisinya, ketimpangan korporasi, karena masing-masing sudah sedemikian rupa posisinya. Nah, di Indonesia ketika kita lihat aplikasi kebijakan makro dan kebijakan fiskal dan moneternya tidak menyentuh problematiknya dan tidak menyelesaikan masalah, maka dampaknya adalah seperti kita lihat pada angka BPS. Pengangguran naik, ketimpangan naik, gitu, kemiskinan naik. Jadi kalau tadi Anda ketemu dengan sejumlah orang yang sudah PHK dan kemudian pusing apakah akan lagi di pekerjaan, itu sebuah konsekuensi logis dari
yang saya sebut sebagai problem ganda. Sebelum COVID sudah punya masalah, apalagi di COVID, double masalah nih, tidak selesai. Indikator berikutnya kelihatan, utang membengkak, defisit anggaran meningkat, defisit neraca berjalan tidak berjalan posisinya gitu ya. Dan kemudian keluar pernyataan ADB bahwa Indonesia tetap di kuartal pertama sebagai posisi resesi. Nah itu menggambarkan bahwa ada situasi yang tidak selesai sejak yang namanya Maret 2020 hingga Maret 2021. Sehingga keluarlah kajian ADB seperti itu gitu. Apakah sesuatu yang luar biasa kajian? Enggak, itu biasa-biasa aja kajian itu. Artinya itu sebuah konsekuensi logis dari kebijakan yang tidak efektif posisinya, kebijakan yang tidak diterima masyarakat. Nah, di sini kata kuncinya. Kebijakan yang ditolak ke masyarakat dan kebijakan yang kemudian disalahgunakan oleh para petingginya. Kasus misalnya Bansos, di mana Madam Bansos tidak jelas, Herman Heri tidak jelas, yang terkena cuma jual batubara misalnya. Itu sudah konkret seperti itu menunjukkan gambaran kayak gitu. Begitu juga pada kasus KKP atau kemudian pada kasus misalnya bagaimana di satu kelurahan dana bansos, dana COVID itu dikorupsi oleh level lurah misalnya, oleh level kepala desa. Dalam bahasa yang lain sesungguhnya korupsi sudah berjalan dari level paling atas sampai dengan level paling bawah. Dampaknya tadi akhirnya memang masyarakat, istilah saya, pasar tidak punya likuiditas. Pasar tidak dibanjiri oleh yang namanya likuiditas. Ketiadaan likuiditas di pasar itu bukan cuma sekedar akhirnya bukan sekedar mengikuti menurunnya produktivitas, bukan sekedar sebuah siklus konjunktur, bukan sebuah siklus yang kemudian biasa seperti itu, tapi menunjukkan sebuah kondisi di mana orang masing-masing berusaha mempertahankan diri dari sebuah krisis. Repotnya yang terjadi bersama dengan situasi itu tidak timbulnya situasi political trust. Di sini gini. Tidak muncul situasi political trust, tidak muncul posisi social trust. Kalau dalam kajian saya di buku saya seperti yang Anda tahu, saya menyebutnya sebagai social distrust meningkat menjadi political distrust. Nah, di tengah pada posisi yang sama seperti itu, isu tentang keterbelahan masyarakat berbasis ras itu terus meningkat. Di Amerika, sebagaimana saya sebut berkali-kali, bukan hanya ketimpangan yang sudah kanker stadium 4, posisi rasnya juga berupaya terjadi dalam posisi kanker stadium 4, sehingga Biden dan Kamala Harris berusaha mengatasi dengan berbagai macam cara. Di Indonesia, kita ketinggalan kalau kita berkiblat pada Amerika. Kalau Biden dan Kamala Harris berusaha mengatasi keterbelahan itu posisinya, sebagaimana permintaan Obama sebelumnya pada, saya ingat betul pada posisi Februari 2016 dan kemudian di Chicago, Illinois itu dia minta juga pidato seperti itu. Yuk kita atasi keterbelahan itu gitu ya. Dan sekarang dilaksanakan oleh Joe Biden. Di Indonesia malah tidak teratasi situasi keterbelahan masyarakat itu. Nah, situasi keterbelahan itu masyarakat itu terindikasinya salah satunya dengan apa yang disampaikan oleh Joseph Paul Jang, terjadi penghinaan agama, penistaan agama terjadi. Yeah. Dan saya kira ketika itu muncul ke permukaan, dia menggambarkan bahwa ada satu problematik pada level nasional di mana kepersatuan kita yang mereka bilang kebinekaan itu terjaga, mereka menjadi garda atas kebinekaan itu. Justru yang muncul adalah bagaimana ada semacam dugaan, ada semacam ancaman terhadap kebinekaan itu. Maka sejumlah kalangan purnawirawan menyebut ini integrasi nasional terancam sesungguhnya. Jadi kalau dalam diskusi dengan sejumlah purnawirawan jenderal-jenderal itu, mereka juga merasakan ada semacam ancaman gangguan atas integrasi nasional. Nah, dampak ke bawahnya jadi panjang di bawahnya. Nah, pada saat yang sama penistaan agama dan kemudian keterbelahan itu juga muncul dari apa yang disebut dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas dalam penegakan hukum. Di sini lagi-lagi saya mengutip kalau kemarin ADB masih menyatakan ada problem misalnya pada kepastian, pada kebijakan. Salah satu tudingan ADB adalah soal kepastian kebijakan. Itu sesungguhnya ADB cuma mengutip pendapat Bank Dunia yang selalu saya ulang bahwa Bank Dunia sendiri melihat problem tentang ketidakpastian. Ya saya ulang-ulang juga ke Anda. Ketidakpastian, lack of certainty, seperti saya bilang, lack of compliance, lack of credibility. Nah, dampak dari kebijakan kayak gitu muncul di penegakan hukum, sehingga orang akan merasa bahwa yang namanya hukum akhirnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan ke kelompok tertentu tajam, ke kelompok lain bukan tumpul, sangat majal istilahnya. Sangat majal dia, ke kelompok tertentu dia sangat majal, dia tidak sama sekali bisa menyentuh kelompok tertentu. Nah itu nampak pada posisi misalnya ketika bagaimana FPI diterjemahkan sebagai kelompok teroris, yang ternyata ketika dananya ditelusuri, rekeningnya ditutup, tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan.
Kan kalau kita mau lihat sesuatu yang disebut teroris, kita lihat sumber dananya dong. Harus kita lihat sumber dananya kayak apa. Nah, kemarin ketika yang namanya FPI ditutup, rekeningnya diblokir, posisinya mereka mencoba mencari sumber pendanaan kayak apa, tidak ditemukan satu bukti bahwa sumber dana FPI adalah sumber dana teroris. Begitu juga sekarang ketika kita tidak tahu dan ternyata markasnya terbuka tapi pekerjaan mereka kemanusiaan, pertanyaan berikutnya yang paling sederhana sekali, mana ada teroris berpikir kemanusiaan? Namanya saja kerja teror. Teror itu adalah kerja mencemaskan dan menakutkan posisinya. Masyarakat, namanya saya teror. Itu artinya tidak ada hubungan dengan persoalan pekerja kemanusiaan. Dalam praktek yang dimunculkan oleh FPI adalah pekerjaan kemanusiaan. Dalam praktek sumber-sumber dana FPI tergelar dengan baik, sehingga mereka terbuka rekeningnya biasa-biasa aja posisinya. Nah, ketika ketemu dengan problematik ekonominya, maka sesungguhnya ini post-truth namanya game jadinya. Ada situasi di mana orang adalah masuk dalam sebuah posisi post-truth yang mengubah-ubah kepalsuan menjadi sebuah kebenaran dan mengubah kebenaran itu sebagai sebuah sesuatu yang tersingkirkan. Nah, itu post-truth namanya saja post-truth posisinya. Terjemahan negatifnya begitu. Walaupun sesungguhnya terjemahan positifnya adalah itu makin terbuktinya hakikat kebenaran. Jadi pada saat yang sama makin terbuktinya hakikat kebenaran. Misalnya hakikat kebenaran terjadi itu begitu ada gejolak masyarakat sosial, politik, ekonomi yang tidak adil, alam bertindak. Itu sunat Allah dalam bahasa saya. Itu yang saya sebut sebagai ketika ada ketidakadilan muncul dan masyarakatnya tidak mampu berdaya dan kemudian masyarakat tidak berdaya itu berdoa, pasti ada gejolak alam. Pasti ada respon yang disebut dengan sunat Allah. Nah, ini yang mestinya kita hati-hati melihat di sini. Anda bayangkan kemarin ketika di Januari Februari kemarin dalam waktu singkat saja kita menderita ratusan bencana posisinya. Sebagai wujud betapa ada gejolak tertentu atas situasi masyarakat. Kemarin ketika Munarman ditangkap, ada gempa terjadi di beberapa tempat. Orang bilang itu sebagai fenomena alam. No. Ada sesuatu yang sedang terganggu di sini. Hal yang kedua yang muncul adalah ketika kita ambil dalam konstruksi nasional, misalnya begini. Kalau kita melihat kasus pidana, ini menarik di sini. Ini pernah saya sampaikan ke beberapa petinggi gitu di negeri ini. Kalau kita melihat kasus pidana dan pidananya pidana politik, bukan pidana umum, bukan kriminal umum gitu ya, tapi maksudnya adalah pidana politik, maka persoalan pokoknya adalah bagaimana kita menarik relasi antara yuridis sosiologis, kondisi ketentuan yang diaplikasikan dalam masyarakat dan feedback masyarakat atau umpan masyarakat terhadap ketentuan itu, yuridis formal, apakah dia memang mengadopsi dan mengadaptasi agregasi rasa keadilan masyarakat, dan yuridis filosofisnya. Saya tidak mau ngambil yang namanya disebut dengan legal structure, legal culture, dan legal substance. Saya mau tidak ingin mengambil analisis seperti itu. Saya ambil analisis ilmu lama saja. Bahwa ternyata ketika kita gunakan yuridis filosofis, yuridis sosiologis, dan yuridis formal, di kebijakan-kebijakan muncul itu tidak ketemu antara formalnya sama sosiologisnya sama filosofisnya nggak ketemu. Nah, pada posisi itu berarti terjadi kesenjangan. Ada kesenjangan nilai dengan kesenjangan tindakan. Nah, di situ problematiknya gitu.